tertunda-tunda engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanyalah melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari teks ini ada dua hal yang akan kita renungkan dan pelajari, yaitu tentang iman dan hamba, tentang kita sebagai hamba. Iman adalah percaya dan yakin sepenuh hati. Itulah pengertian iman. Sudah percaya, yakin, dan yakin sepenuh hati. Jadi iman kepada Yesus, iman Kristen adalah percaya dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengertian iman. Dan di ayat 6 ini tadi dikatakan, tambahkanlah iman kami kata rasul-rasul. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan tidak mengatakan, iya aku tambahkan. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, apabila imanmu ada sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan pohon ara ini ke dalam laut. Itulah kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam merenungkan firman Tuhan, kita harus juga mengerti tentang apa yang dikatakan Tuhan ini, yaitu biji sesawi. Ada apa dengan biji sesawi ini? Mengapa biji sesawi? Dan mengapa tidak biji-biji lainnya, misalnya seperti biji kurma? Biji kurma itu tanaman di Timur Tengah. Mengapa tidak biji, misalnya biji sawit? Dia punya cangkang yang kokoh, besar, kuat. Mengapa harus biji sawit? Dan Tuhan mengatakan ini karena ada makna. Ini sebagai ilustrasi. Tuhan mengatakan kita mempunyai biji sawi, kita bisa memindahkan. Bukan berarti kita punya iman, misalnya ada pohon sawi, pindah ke sana. Itu pindah, bukan seperti itu maksud Tuhan. Ini adalah sebuah ilustrasi. Biji sawi adalah salah satu biji-bijian terhalus di muka bumi ini. Dan biji sawi yang halus ini, jika bertumbuh bisa menjadi pohon yang besar dan sangat besar. Atau ada yang kenal dengan biji sawi yang enak? Pohon sesawi, bukan sawi ya, tapi sesawi. Pohon sawi bukan seperti sawi manis, sawi pahit, bukan seperti itu. Biji sesawi ini juga memang termasuk pohon sayuran. Tapi ini biji sesawi ini bisa bertumbuh menjadi besar, tingginya bisa 3 sampai 5 meter. Dan setelah dia bertumbuh menjadi besar, kalau di Israel ini bisa menjadi tempat teduh bagi orang-orang, dan bisa tempat bersarang burung burung. Jadi artinya biji sesawi yang halus itu bisa menjadi besar dan menjadi tempat penopang bagi sesama makhluk ini. Jadi artinya maknanya di sini, bahwa iman yang kecil, biji sesawi yang kecil itu jika bertumbuh bisa menjadi pohon yang besar dan bermanfaat bagi sesama, bagi semua makhluk Tuhan. Jadi kita mempunyai iman sebesar biji sesawi yang kecil, ketika bertumbuh kita bisa bermanfaat bagi orang lain seperti pohon sesawi tadi. Orang yang beriman
pasti tidak akan pernah merugikan orang lain, apalagi menyakiti orang lain. Orang beriman pasti menguntungkan orang lain. Itulah maksudnya di sini. Jadi iman yang kecil mempunyai kekuatan yang besar. Itulah makna pertama dari ayat 6 ini. Biji sawi yang kecil itu punya kekuatan dan kuasa yang besar. Dan makna yang kedua adalah tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dalam kiasan tadi Tuhan mengatakan jika mempunyai biji sekecil itu sehalus itu bisa kau pindahkan pohon ara itu dalam lautan. Itu juga kata biasa. Pohon ara itu adalah suatu lambang kesukaran, lambang malapetaka, dan laut itu adalah lambang pembuangan. Jadi biji sawi yang kecil tadi bertumbuh, iman itu bertumbuh, bisa membuang kesukaran-kesukaran yang ada dalam diri kita ke dalam laut. Kita bisa menyingkirkan kesukaran dan malapetaka. Itulah maksudnya di sini. Pohon ara itu adalah malapetaka. Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Dan pohon ara itu adalah pohon kehidupan dahulunya. Itu adalah buah yang dimakan oleh si Adam dan si Hawa di Taman Eden. Itulah buah pohon ara. Jadi pohon ara di sini melambangkan kesukaran dan kesusahan. Jadi orang yang beriman bisa membuang kesusahan-kesusahan pada diri atau pada diri orang lain. Orang beriman bisa membuang malapetaka dari diri orang lain. Orang beriman tidak akan pernah merasa susah. Orang beriman pasti selalu mempunyai pengharapan daripada Tuhan. Hanya orang yang tidak beriman yang selalu merasa susah. Ketika orang beriman misalnya sudah mempunyai mobil Fortuner, dia akan merasa susah melihat orang yang punya helikopter. Dia sebuah kehausan. Itulah arti. Jadi orang beriman juga bisa menghilangkan, membuang kesusahan orang lain ke dalam laut seperti pohon ara tadi. Mari kita ambil contohnya seperti Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon itu orang berandalan dulu, orang tidak mengenal Tuhan. Dan dia diberi Tuhan sedikit iman, dia beriman sedikit, dan dia mendalami tentang Tuhan Yesus. Jadi dia imannya bertumbuh menjadi besar. Itu Pastor Andi Simon. Jadi Tuhan memberi berkat kepadanya sehingga doa-doanya, imannya bisa menguntungkan orang lain. Orang yang tidak bisa diobati di rumah sakit medis tidak mampu mengobati orang yang sakit itu. Ketika datang kepada Pastor Andi Simon, dan Andi Simon menopangkan tangannya ke orang sakit itu, di dalam nama Yesus pergilah penyakit dari orang itu. Dan sekejap itu penyakit angkat kaki dari orang itu pergi dan sehat. Jadi itulah, ketika kita beriman, kita bisa membantu menghilangkan malapetaka dan kesusahan dari diri kita, termasuk dari diri orang lain. Doa orang benar besar kuasanya. Dan dari situ kita lihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Jadi itulah maknanya dari iman yang diajarkan Tuhan kepada kita saat ini. Mengapa biji sawi? Karena biji sawi itu halus, kekuatannya besar. Iman itu kecil, kekuatannya besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pupuk iman kita agar kita menjadi berkat bagi sesama. Caranya cuma satu, caranya cuma hanya datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menambah iman kita, kita yang memupuk iman kita. Datang kepada Tuhan dan menjadi hamba atau pelayan Tuhan. Karena selesai di sini tentang iman, kita harus membahas tentang hamba. Apa itu hamba? Yang kedua adalah kita sebagai hamba Tuhan. Hamba itu berasal dari kata doulos, yaitu budak atau pelayan.
budak itu hanya mengerjakan pekerjaannya sebagai pelayan tanpa harus digaji. Itulah hamba di sini yang dimaksud oleh Tuhan. Pada tahun 800-an di negara Inggris terjadi masa perbudakan besar-besaran pada saat itu. Ada transaksi jual beli di sana antara budak-budak. Ada pekan khusus jual beli budak. Dan budak ini biasanya datang dari negara-negara Afrika, karena di Afrika mereka sudah susah hidup, bahkan tidak makan. Jadi mereka rela dibeli orang Inggris dan dibawa ke Inggris asal mereka bisa hidup. Jadi adalah seorang kaya di Inggris bernama William Wilberforce. Pada saat itu dia adalah seorang bangsawan yang besar, orang kaya. Dan dia berencana ingin membeli budak ke pasar budak tadi di London. Jadi sampai di pasar budak adalah seorang penjual budak tadi mengatakan, "Aku punya budak, Tuan William. Budak ini sangat baik, jujur dan lemah lembut. Maukah kamu belinya?" kata penjual ikan. Tapi datang si William mengatakan, "Aku memang mau membeli budak, tapi bawakan kepadaku budak yang paling bandel, budak yang paling jahat. Itulah bawa kepadaku," kata si William tadi. Ya, karena dia memang penjual, dia memang heran kenapa si William ini membeli budak yang bandel, yang jahat. Tapi apapun dia penjual, dia kasih budak ini, yang jahat ini, pada si William, seorang bangsawan tadi. Dan setelah dikasih tanda terima, dibayar, dibawanya lah pulang. Dan setelah sampai di rumah, memang budak ini tidak ada nama-nama. Dia malah seperti bos, bukan budak. Tapi tujuan si William adalah bukan untuk itu. Dan setelah sampai di rumah, diambil si William inilah sebuah kertas dan diberikan kepada si budak ini supaya ditandatangani. Dan ketika si budak ini membaca isi surat itu, heranlah si budak ini, dan dia sangat senang. Kenapa dia senang? Karena isi surat itu adalah surat pembebasan dia, pembebasan si budak ini agar tidak menjadi budak lagi. Dia bebas berorientasi melakukan apa saja di Inggris, tidak sebagai budak. Jadi karena dia lihat tulisannya itu seperti itu, dia sangat senang dan ditandatanganinya. Lalu pergilah dia dari rumah si William tadi. Setelah dia pergi, dia bebas berkeliaran di London, seluruh kota London itu bersenang-senang, menikmati karena dia bebas, dia tidak budak, dibeli tidak sebagai budak lagi. Dan setelah beberapa hari, si budak tadi sudah sangat puas dia menjalani kota London itu. Dia berusaha mencari kerja, tapi saat mencari kerja dia tidak dapat kerja karena orang-orang Inggris tidak percaya kepada dia, karena dia adalah orang kulit hitam, orang asing. Dan lama-kelamaan dia berpikir, dia menjadi berkeliaran di kota itu, dan orang semakin curiga kepadanya, orang-orang Inggris itu. Dan dia berpikir dalam hati, kalau aku terus berkeliaran seperti ini, bisa saja nanti orang ini membunuh, orang ini mengira aku penjahat, pikir. Jadi baiklah aku pergi kembali ke Tuan William, karena aku adalah sebagai budak. Kalau aku tidak kembali lagi ke Tuan William, ada pula orang Inggris ini menangkap aku, menjadikan budak. Belum tentu sebaik Tuan William di dalam hati. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Tuan William tadi yang sudah membelinya dan membebaskan. Dan setelah sampai di rumah Tuan William, dia bilang kepada si William Wilberforce tadi, "Tuan William, izinkan aku kembali kepadamu, datang kepadamu untuk bekerja kepadamu sepenuh hatiku, dan aku akan mengabdi kepadamu seumur hidupku, karena kau adalah Tuan yang baik yang sudah membeli aku, membebaskan aku. Tapi aku akan mengabdi kepadamu Tuan," kata si budak tadi. Jadi begitulah Bapak Ibu akhir dari sebuah cerita ini. Di sini menggambarkan bahwa begitulah kita di hadapan Tuhan. Kita adalah budak belian Tuhan. Kita sudah dibeli Tuhan, sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib.
sebagaimana si Miriam tadi membebaskan si budak tadi. Tuhan sudah membebaskan dosa-dosa kita. Kita berkeliaran di alam ini. Kita bebas memilih hidup kita apa saja. Mau menyembah siapa, Tuhan bebaskan. Dan mau bekerja apa yang kita lakukan, Tuhan bebaskan. Tapi kita harus menyadari kalau Tuhan sudah membayar lunas kita, menyediakan tempat bagi kita bahkan di surga. Betapa hebatnya kita sudah dibayar oleh Tuhan. Dan bagaimana kita dengan kebaikan Tuhan ini yang sudah membebaskan kita, yang sudah memilih kita? Kita harus sama seperti budak tadi. Kita harus datang kembali kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku akan mengabdi kepadamu, bekerja untukmu seumur hidupku. Aku akan datang kepadamu Tuhan, melayanimu di sisa hidupku ini, karena Engkau sudah membeli dan membebaskan aku. Itulah maknanya dari cerita tadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah setia melayani Tuhan. Karena tugas hamba itu adalah melayani. Melayani Tuhan tidak harus di gereja, tidak harus pendeta, tidak harus majelis, tapi semua pengikut Yesus adalah hamba, pelayan Tuhan. Dan setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu kita sedang melayani Tuhan. Seperti kalau kita membaca Alkitab, itu kita sedang melayani Tuhan. Berdoa di mana saja kita sedang melayani Tuhan. Bukan harus berdoa di gereja. Bernyanyi juga melayani Tuhan. Bernyanyi di gereja, bernyanyi di rumah, atau misalnya ibu-ibu sambil mengupas bawang atau mengiris cabai sambil bernyanyi di Tuhan. Itu sudah melayani Tuhan, karena memberikan waktunya untuk Tuhan. Berbuat kasih, melayani Tuhan, dan melakukan isi Alkitab ini itu adalah melayani Tuhan. Apapun kegiatan kita yang kita lakukan untuk Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Yang kedua, selain setia melayani Tuhan, yaitu tidak mengharapkan upah atau keuntungan ketika kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak harus mengharapkan upah atau keuntungan untuk melayani Tuhan. Kalau kita mengharapkan keuntungan dalam melayani Tuhan, itu kita bukan hamba Tuhan. Jadi bagaimana contohnya aman kalau pendeta, misalnya contohnya, pendeta kan dapat upah dalam melayani Tuhan. Nah, ini ada versinya lagi, mengenai pendeta itu selain melayani Tuhan, dia adalah bekerja, petugas gereja. Jadi kalau bekerja ada benefit, memang harus ada benefit atau upah yang harus didapat, karena dia bekerja. Selain melayani, dia bekerja, dan itu ada gaji. Jadi pendeta harus bertanggung jawab. Selain bertanggung jawab kepada Tuhan, melayani Tuhan, dia harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Karena seorang pekerja itu harus ada target yang harus dicapai. Jadi berat tugas pendeta. Kalau jemaat dan majelis itu hanya melayani Tuhan, pertanggungjawaban hanya kepada Tuhan. Tapi kalau pendeta, ya selain kepada Tuhan, dia harus bertanggung jawab kepada kerjaan kinerjanya. Itulah maksudnya. Jadi bukan berarti pendeta tidak melayani Tuhan, bukan. Bahkan pendeta yang pertama harus melayani Tuhan, berharap, tidak memikirkan gaji walaupun dia digaji. Jadi itulah soalannya, apa berbeda pelayan dan pekerja? Kalau pelayan itu setulus hati, kita tidak mengharapkan imbalan. Itulah yang kedua tadi, tidak mengharapkan upah atau keuntungan ketika kita sebagai hamba dan budak Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan menjadi hamba yang baik. Yang pertama, setia melayani Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan tidak mengharapkan upah atau imbalan. Dan yang
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini adalah hal yang terpenting juga Bapak Ibu. Jangan karena sudah melayani Tuhan, kita menuntut banyak dengan Tuhan. Seperti budak tadi, ketika budak sudah melayani si William tadi, dia tidak mengharapkan imbalan, tapi si William pasti mencukupkan segala kehidupannya, segala makanannya, segala apa yang dipakai. Itu juga Tuhan itu. Ketika kita melayani Tuhan, jangan takut. Semua kecukupan kita akan diberi Tuhan, walaupun bukan berlebih ya, walaupun bukan kemewahan, tapi kita pasti dicukupkan Tuhan. Kita harus berpengharapan ketika melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita juga tidak boleh merasa berharga di hadapan Tuhan. Merasa seperti di ayat terakhir tadi, tidak mungkin seorang Tuhan itu mengucapkan terima kasih kepada pekerja atau pelayan. Itu juga kita. Jangan merasa kita berharga di mata Tuhan. Sekali hamba, kita tetap hamba. Kita tetap budak Tuhan. Yang boleh mengatakan kita berharga itu cuma Tuhan. Kamu sangat berharga di mataku, anakku, kata Tuhan kepada kita. Sehingga dia memang rela disalib untuk kita. Tapi kalau kamu kita tidak boleh mengatakan aku berharga Tuhan di matamu. Aku sudah melayani, tidak boleh. Karena apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan kepada kita. Kayu salib tidak sebanding. Apapun yang kita lakukan untuk memuji Tuhan tidak sebanding. Jadi kita tetap hamba, budak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin teguh iman, seperti biji sawi yang bertumbuh sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan hendaklah kita datang kepada Tuhan saat ini mengatakan, Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna. Izinkan aku datang kepadamu untuk mengabdi seumur hidup.